Di tengah belantara hutan Kalimantan, malam menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi. Di suatu sudut hutan, seekor ular raksasa bernama Ranjana mendengar suara tangisan samar. Dengan gerakan melingkar lembut, ia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah keranjang kecil yang tertutupi dedaunan. Di dalamnya, seorang bayi mungil terbaring, menangis lemah. Mata kuning Ranjana yang besar menatap bayi itu dengan rasa ingin tahu bercampur iba. Perlahan, ia mengangkat keranjang itu dengan ekornya dan membawanya ke sarangnya yang hangat di bawah akar pohon besar. Saat malam semakin larut, Ranjana merenung. Ia tak pernah menyangka akan menemukan makhluk manusia di dalam wilayahnya. Namun, naluri pelindungnya bangkit. Ia memutuskan untuk menjaga bayi ini, melindunginya dari bahaya hutan. Bayi itu, yang kelak diberi nama Arka, tertidur pulas di sisi tubuh hangat sang ular, tidak menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Arka tumbuh di bawah asuhan Ranjana. Sang ular raksasa menjadi pelindung sekaligus gurunya. Ranjana mengajarkan Arka cara mendengarkan bisikan hutan, mengenali suara langkah hewan pemangsa, dan membedakan tanaman yang aman dimakan dari yang beracun. Dalam keheningan, Ranjana menunjukkan dunia hutan yang penuh keajaiban dan misteri. Arka tumbuh menjadi anak yang tangkas. Ia mampu melompat dari akar ke akar dan berlari di antara pepohonan tanpa suara. Meski hidup di tengah bahaya, ia selalu merasa aman karena Ranjana selalu ada di sisinya. Mereka saling melengkapi, membentuk ikatan yang lebih kuat dari darah. Arka semakin besar dan penuh rasa ingin tahu. Bersama Ranjana, ia menjelajahi bagian-bagian hutan yang jarang disentuh makhluk lain. Suatu hari, mereka menemukan gua yang dindingnya dipenuhi kristal bercahaya. Cahaya itu memantul-mantul, menciptakan pemandangan yang memukau. Di lain waktu, mereka tiba di sebuah air terjun pelangi. Air yang mengalir memantulkan cahaya matahari, menciptakan warna-warni indah yang seolah menghidupkan tempat itu. Arka sering berpikir bahwa hutan ini adalah rumah paling ajaib yang bisa dimiliki siapapun. Bersama Ranjana, ia merasa menjadi bagian dari keajaiban tersebut, seperti daun yang melekat pada pohon. Suatu hari, saat menjelajahi bagian hutan yang belum pernah ia kunjungi, Arka dan Ranjana menemukan jejak yang aneh. Bekas sepatu dan potongan ranting yang patah menunjukkan bahwa manusia telah melewati area itu. Arka, yang penasaran, mengikuti jejak itu meski Ranjana mengeluarkan desisan peringatan. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sekelompok pemburu. Para pria itu membawa senapan dan berbicara dengan nada cemas sambil menunjuk ke arah hutan. Ketika salah satu dari mereka melihat Ranjana, ia langsung berseru panik. "Ular raksasa!" teriaknya. Para pemburu mengangkat senjata, bersiap menembak. Arka segera berlari di antara mereka dan Ranjana, mengangkat tangan sebagai tanda damai. "Tunggu! Jangan sakiti dia! Dia tidak berbahaya!" Arka berteriak dengan suara lantang. Para pemburu terkejut melihat seorang anak manusia hidup bersama ular sebesar itu. Namun, ketakutan mereka terhadap Ranjana membuat suasana tegang. Salah satu pemburu, dalam kepanikannya, menarik pelatuk senapan. Peluru melesat dan mengenai tubuh Ranjana. Ular raksasa itu melengkungkan tubuhnya, darah hijau yang kental menetes ke tanah, meninggalkan noda di rerumputan. Arka berteriak keras, memohon agar mereka berhenti menyerang. Melihat Ranjana terluka, Arka tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk tubuh besar sang ular sambil mencoba menahan darah yang terus keluar. Para pemburu mulai merasa bersalah, menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Salah satu dari mereka mendekat, memperhatikan wajah Arka. "Anak ini, bukankah dia mirip dengan anak yang hilang dari desa kami bertahun-tahun lalu?" jika tanya pelan. Mereka memutuskan membawa Arka kembali ke desa, meyakinkan anak itu bahwa mereka bisa menyembuhkan Ranjana. Namun, di dalam hati, Arka enggan meninggalkan hutan dan sahabat sejatinya. Ketika tiba di desa, kabar tentang kepulangan Arka menyebar dengan cepat. Penduduk desa mengenali ciri-cirinya sebagai bayi yang dulu hilang dalam tragedi banjir besar. Namun, Arka merasa asing. Suasana desa dengan suara manusia yang ramai terasa jauh berbeda dari keheningan hutan yang menenangkan. Penduduk berusaha membuat Arka merasa diterima. Mereka memberinya pakaian, makanan, dan cerita tentang keluarganya yang dulu. Namun, di dalam hati, Arka terus memikirkan Ranjana. Ia khawatir tentang luka sahabatnya dan merasa kehilangan ikatan dengan alam yang telah menjadi rumahnya selama ini. Di malam yang sepi, Arka berdiri di pinggir desa, memandang ke arah hutan. Ia tahu bahwa di sana, Ranjana menunggu,
dan bagian dari dirinya masih terhubung dengan dunia liar yang selalu ia cintai. Arka mencoba beradaptasi dengan kehidupan di desa. Para penduduk mengajarinya banyak hal tentang kehidupan manusia, cara bertani, merawat hewan ternak, dan tradisi desa. Namun, semua itu terasa asing baginya. Tidak ada desiran angin yang sejuk dari daun-daun pohon, tidak ada gemericik sungai yang jernih, dan tentu saja, tidak ada kehadiran Ranjana. Setiap malam, Arka menatap bulan dari jendela rumahnya. Ia teringat saat-saat bersama Ranjana, tidur di bawah bintang-bintang dan mendengar cerita dari bisikan hutan. Rasa rindu itu semakin dalam saat ia menyadari bahwa meski manusia di desa menerimanya, ia tidak pernah merasa sepenuhnya menjadi bagian dari mereka. Penduduk desa pun mulai memperhatikan perubahan pada Arka. Dia berbeda, bisik salah seorang warga kepada yang lain. Hidup di hutan terlalu lama. Ia lebih seperti binatang daripada manusia. Namun, Arka tetap berusaha keras, menghormati mereka yang telah memberinya tempat tinggal. Meski begitu, jiwanya selalu memanggil ke hutan, ke rumahnya yang sejati. Suatu malam, Arka memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di desa. Ia menyelinap keluar, membawa sedikit bekal, dan berlari ke arah hutan yang telah lama ia rindukan. Namun, ketika ia tiba di sana, pemandangan yang ia temukan membuat hatinya hancur. Hutan itu tidak lagi seperti rumahnya yang dulu. Banyak pohon telah tumbang, meninggalkan tanah tandus. Jejak-jejak kendaraan berat terlihat di mana-mana. Sungai yang dulu jernih kini tercemar, dan hewan-hewan terlihat ketakutan, berlarian mencari tempat berlindung. Arka merasa marah dan sedih sekaligus. Siapa yang berani menghancurkan hutan ini? Saat mencari Ranjana, ia mendengar suara desisan pelan. Di balik reruntuhan pohon, ia menemukan sahabatnya. Ranjana terlihat lemah, tubuhnya penuh luka baru, tanda bahwa ia telah berusaha melindungi hutan dari penebang yang merusaknya. Arka berlutut di samping Ranjana, berjanji bahwa ia akan melakukan apapun untuk menghentikan kehancuran ini. Arka dan Ranjana mulai mencari sekutu di hutan. Mereka mengumpulkan hewan-hewan lain, kawanan monyet, burung elang, bahkan rusa dan harimau. Arka berbicara dengan hewan-hewan itu, menyampaikan pesannya bahwa mereka harus bersatu melawan perusak hutan. Di sisi lain, Arka juga kembali ke desa untuk meminta bantuan. Ia menjelaskan kepada penduduk bahwa hutan yang rusak akan membawa bencana, termasuk banjir dan hilangnya sumber makanan. Beberapa penduduk yang peduli akhirnya setuju untuk membantu. Mereka mengajarkan Arka cara membuat jebakan sederhana dan menggunakan peralatan tradisional untuk melindungi hutan. Perlahan, kekuatan kecil itu tumbuh menjadi gerakan besar. Dengan kerjasama antara manusia dan hewan, mereka menyusun strategi untuk menghadapi para penebang yang menggunakan alat berat. Arka, bersama Ranjana, menjadi pemimpin dari pasukan alam ini. Pagi itu, pertempuran dimulai. Para penebang yang datang dengan kendaraan besar disambut dengan jebakan-jebakan buatan penduduk desa. Lubang-lubang tertutup daun membuat kendaraan mereka terjebak. Burung-burung menyerang dari udara, sementara monyet-monyet menjatuhkan batu dari atas pohon. Ranjana menjadi pusat dari perlawanan. Dengan tubuhnya yang besar, ia melilit kendaraan berat dan merobohkannya. Para penebang, yang tidak menyangka akan menghadapi perlawanan seperti ini, mulai mundur. Namun, salah satu penebang mencoba melukai Arka dengan senjata api. Melihat itu, Ranjana melompat ke depan, melindungi Arka dengan tubuhnya. Peluru mengenai tubuh ular raksasa itu, membuatnya roboh ke tanah. Dengan kemarahan dan keberanian, Arka memimpin serangan terakhir, memaksa para penebang pergi untuk selamanya. Setelah pertempuran usai, Arka berlutut di samping tubuh Ranjana yang lemah. "Kau telah melindungi hutan ini, Ranjana," bisiknya dengan suara serak. "Kau adalah pahlawan sejati." Dengan senyum kecil, Ranjana menutup matanya untuk terakhir kalinya, memberikan hutan itu sebagai warisan kepada Arka. Sejak hari itu, Arka menjadi penjaga hutan, melanjutkan perjuangan Ranjana. Ia hidup untuk menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa keindahan dan kehidupan di hutan Kalimantan tidak pernah hilang lagi. Setelah pertempuran melawan para penebang, Arka memutuskan untuk tinggal di hutan, memenuhi takdirnya sebagai pelindung alam yang telah diwariskan oleh Ranjana. Ia mendirikan rumah sederhana di dalam hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan sungai yang jernih. Setiap pagi, Arka berjalan menyusuri hutan, memeriksa jejak-jejak makhluk liar dan memastikan tidak ada pembalakan liar atau perburuan yang merusak keseimbangan alam. Selama bertahun-tahun, Arka menjaga wilayahnya dengan penuh ketulusan. Ia mendidik anak-anak hutan, makhluk-makhluk yang dilindungi oleh Ranjana dan dirinya,
untuk saling menjaga satu sama lain. Arka sering mengingat kembali ajaran Ranjana, di hutan bukan hanya tempat hidup kita, tetapi juga rumah bagi segala yang ada di dunia ini. Dengan semangat itu, ia bertekad untuk mempertahankan kedamaian di hutan Kalimantan yang telah menjadi rumahnya. Namun, semakin lama, Arka menyadari bahwa ancaman terhadap hutan tidak hanya terjadi di Kalimantan. Suatu hari, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan-hutan lain di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Di setiap hutan yang ia kunjungi, ia menemukan masalah yang sama, pembalakan liar yang mengancam keberlangsungan hidup ekosistem, serta perburuan hewan-hewan langka yang semakin meningkat. Arka merasa tergerak untuk melakukan lebih banyak. Ia tidak bisa hanya dia melihat bencana yang menimpa hutan-hutan lain. Dengan tekad yang kuat, ia mulai merencanakan untuk membangun jaringan pelindung alam yang dapat menjaga keseimbangan alam di seluruh Nusantara. Dalam perjalanan itu, Arka belajar lebih banyak tentang tantangan yang dihadapi hutan-hutan Indonesia dan betapa pentingnya tindakan kolektif untuk melindungi mereka. Di Sumatera, Arka bertemu dengan Putih, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan istimewa. Ia dapat berbicara dengan burung-burung di hutan. Putih bisa mendengar pesan-pesan dari alam melalui suara-suara burung, yang memberinya informasi tentang kondisi hutan dan pergerakan manusia. Putih sangat terhubung dengan alam, dan Arka merasa bahwa mereka memiliki misi yang sama. Di perjalanan selanjutnya, Arka bertemu Aman, seorang pria bijak yang telah hidup di hutan Sumatera selama puluhan tahun. Aman mengenal setiap sudut hutan, mengetahui pohon-pohon yang tumbuh dan mengerti bahasa alam dengan sangat mendalam. Dia menjadi guru Arka dalam mempelajari kekayaan hutan dan bagaimana cara melindunginya dari ancaman. Bersama Putih dan Aman, Arka merasa semakin kuat dalam misinya untuk menjaga alam. Dengan bantuan Putih dan Aman, Arka mulai membentuk jaringan pelindung alam yang lebih besar. Mereka menghubungkan berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian alam dan mulai merancang strategi untuk mencegah perusakan hutan. Mereka mengajak berbagai komunitas lokal untuk bergabung, termasuk para aktivis lingkungan dan petani yang sadar akan pentingnya melestarikan ekosistem hutan. Jaringan ini tidak hanya berfokus pada melawan pembalakan liar, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang cara hidup yang ramah lingkungan dan berbasis pada keberlanjutan. Arka merasa semakin yakin bahwa pelestarian alam bukanlah perjuangan satu orang saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Bersama Putih dan Aman, mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan hutan-hutan Indonesia. Suatu hari, saat memeriksa hutan, Arka menemukan sebuah sisik besar yang tertinggal di tanah, sisa-sisa dari tubuh Ranjana. Sisik itu berkilau dalam cahaya matahari dan memberikan sensasi hangat saat Arka menyentuhnya. Ketika ia memegang sisik itu, Arka merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan magis yang pernah dimiliki Ranjana. Sisik itu memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan mengendalikan kekuatan bumi. Dengan kemampuan baru ini, Arka merasa lebih siap untuk menghadapi ancaman-ancaman yang lebih besar. Sisik Ranjana memberikan perlindungan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi hutan-hutan yang ia jaga. Arka mengerti bahwa ini adalah hadiah terakhir dari Ranjana, yang akan membimbingnya dalam perjuangan melindungi alam. Meski Ranjana semakin lemah karena usianya, kehadirannya masih terasa kuat di dalam hati Arka. Setiap kali Arka memegang sisik yang ditinggalkan, ia merasakan kehadiran sahabatnya, seolah Ranjana terus membimbingnya. Dalam mimpi-mimpinya, Arka sering mendengar suara Ranjana yang mengingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Jangan lupakan hutan, Arka. Kau adalah pelindungnya, kata suara itu. Arka percaya bahwa meskipun Ranjana tidak lagi bersama fisiknya, kekuatan dan ajaran sang ular raksasa akan terus hidup dalam dirinya. Suatu ketika, sebuah perusahaan besar mulai mengincar hutan untuk proyek pembangunan yang mengancam ekosistem. Mereka berencana membangun kota dan jalan raya yang akan merusak hutan-hutan yang masih utuh. Arka bersama Putih, Aman, dan jaringan pelindung alam lainnya harus bersiap menghadapi ancaman baru ini. Dengan kekuatan magis dari sisik Ranjana, Arka merancang rencana untuk menghalangi proyek tersebut. Mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengajukan petisi dan mengorganisir protes. Para ahli lingkungan dan aktivis berjuang di jalur hukum, sementara Arka dan timnya melibatkan teknologi dan kecerdasan alam untuk menggagalkan rencana pembangunan tersebut. Menyadari bahwa teknologi dapat membantu melindungi alam, Arka bekerja sama dengan para ahli teknologi untuk menciptakan sistem pemantauan berbasis drone dan sensor. Sistem ini dapat memantau kondisi hutan secara real-time, mendeteksi aktivitas ilegal, dan mengirimkan laporan kepada petugas yang dapat bertindak cepat. Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk melihat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam melalui data yang akurat. Arka memahami bahwa pelestarian alam tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga teknologi yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dengan memadukan kekuatan alam dan teknologi,
mereka mampu melawan ancaman yang semakin canggih dan melindungi hutan-hutan Indonesia. Untuk memastikan bahwa pelestarian alam akan terus berlanjut, Arka dan Dewa, seorang ahli lingkungan yang telah lama berjuang untuk alam, mendirikan pusat pendidikan yang mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga bumi. Di sana, anak-anak belajar tentang keanekaragaman hayati, keberlanjutan, dan cara hidup yang lebih ramah lingkungan. Pendidikan ini bukan hanya tentang mengajarkan fakta, tetapi juga membangkitkan rasa cinta terhadap alam. Arka sering berbicara di depan kelas, mengingatkan anak-anak akan pentingnya melindungi hutan yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Kalian adalah generasi yang akan menentukan masa depan bumi ini, kata Arka dengan penuh harapan. Arka akhirnya kembali ke Kalimantan, tempat ia pertama kali ditemukan oleh Ranjana. Ia ingin mengenang masa lalunya, mengenang sahabatnya yang telah mengajarkannya tentang kehidupan dan alam. Di sana, di tengah hutan yang masih utuh, Arka berdiri di bawah pohon-pohon besar, merasakan angin yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Hutan-hutan di seluruh Indonesia masih memerlukan perlindungan, dan Arka, dengan kekuatan dan pengetahuan yang ia miliki, akan terus berjuang untuk menjaga keseimbangan alam. Hutan ini adalah rumahku, pikir Arka. Dan aku akan melindunginya, seperti yang telah dilakukan Ranjana. Dengan tekad itu, ia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang, demi masa depan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan keberhasilan mengorganisir kelompok-kelompok di Sumatera dan Kalimantan, Arka kini memperluas jaringan pelindung alam ke seluruh Indonesia. Ia bekerja sama dengan aktivis, masyarakat adat, dan pemerintah lokal untuk menciptakan lebih banyak kawasan konservasi. Dengan bantuan Putih, yang terus berkomunikasi dengan burung-burung hutan untuk memberikan informasi yang berharga, serta aman, yang membawa pengetahuan tentang hutan, mereka semakin memperkuat posisi mereka dalam melawan ancaman perusakan alam. Arka menyadari bahwa untuk melindungi hutan-hutan Indonesia secara menyeluruh, mereka memerlukan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka memperkenalkan sistem pemantauan berbasis teknologi dan melibatkan lebih banyak komunitas dalam pendidikan lingkungan. Jaringan pelindung hutan ini, yang kini mencakup banyak daerah, berkembang pesat, memberi harapan baru bagi keberlanjutan alam. Arka, bersama teman-temannya, semakin yakin bahwa perjuangan mereka akan mengubah masa depan hutan Indonesia. Namun, meski teknologi menawarkan banyak manfaat, ia juga menjadi ancaman baru bagi hutan-hutan. Perusahaan-perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi canggih untuk menebang pohon secara efisien, menggunakan drone untuk memetakan hutan, dan alat berat untuk membangun infrastruktur besar yang merusak alam. Arka merasakan ketegangan ini. Teknologi yang seharusnya membantu malah berisiko mempercepat kehancuran alam. Arka dan timnya segera mencari cara untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Mereka bekerja sama dengan para ahli dan ilmuwan untuk mengembangkan sistem pemantauan yang lebih baik, menggunakan teknologi untuk melindungi, bukan merusak. Drone digunakan bukan untuk menghancurkan hutan, tetapi untuk memantau keanekaragaman hayati dan mendeteksi aktivitas ilegal. Teknologi ini membantu mempercepat upaya pelestarian dan mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya keberlanjutan alam. Namun, Arka tetap waspada, tahu bahwa teknologi selalu bisa disalahgunakan. Ia bertekad untuk memastikan bahwa teknologi digunakan demi kebaikan bersama. Ancaman terbesar datang ketika sebuah perusahaan raksasa menargetkan hutan yang paling terlindungi, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies langka dan ekosistem yang sangat penting. Mereka berencana untuk membuka area tersebut untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini memiliki sumber daya yang sangat besar dan pengaruh politik yang kuat. Arka dan jaringan pelindung alam harus bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Pertempuran kali ini tidak hanya memerlukan kekuatan fisik atau teknologi, tetapi juga strategi yang cerdik. Arka dan timnya mulai mengorganisir aksi damai di seluruh Indonesia, mengajak masyarakat untuk mendukung kampanye pelestarian melalui berbagai saluran. Sementara itu, mereka juga melibatkan para ahli hukum untuk menuntut agar proyek tersebut dibatalkan. Dalam pertempuran yang sengit ini, Arka merasa bahwa ini adalah perjuangan terakhir untuk menyelamatkan hutan yang tersisa. Ia tahu bahwa jika mereka gagal, dampaknya akan sangat besar bagi generasi mendatang. Di tengah perjuangan sengit itu, Arka menyadari bahwa ia tidak sendirian. Sisik Ranjana, yang kini selalu ia bawa, menjadi sumber kekuatan dan simbol perjuangannya. Setiap kali Arka merasa lelah dan hampir menyerah, ia merasakan keberanian yang diberikan oleh Ranjana melalui sisik tersebut. Ranjana telah mengajarkannya tentang cinta kepada alam yang tak tergoyahkan, tentang melindungi bumi dengan segala kekuatan yang ada. Sisik itu bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga kekuatan magis yang memberikan inspirasi.
Saat Arka menghadapi tekanan besar dari perusahaan dan para pemimpin yang berusaha merusak alam, sisik Ranjana menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Sebuah warisan yang penuh cinta dan keberanian, yang kini menjadi simbol bagi seluruh gerakan pelindung hutan. Arka berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang hingga akhir, seperti yang telah dilakukan oleh Ranjana. Dengan keberanian, teknologi yang bijak, dan dukungan dari jaringan pelindung alam, Arka dan timnya akhirnya berhasil menginspirasi perubahan besar. Proyek pembangunan yang mengancam hutan dibatalkan, dan perusahaan besar yang ingin merusak alam terpaksa mundur. Arka tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi sebuah awal yang baru untuk perjuangan panjang dalam melestarikan bumi. Perjuangan Arka menjadi warisan bagi generasi mendatang. Hutan-hutan yang dulunya terancam kini mulai pulih, dengan pohon-pohon yang tumbuh kembali dan keanekaragaman hayati yang semakin stabil. Anak-anak yang dulu belajar tentang pelestarian alam kini tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang siap melanjutkan perjuangan ini. Arka berdiri di tengah hutan yang tenang, merasakan angin yang lembut menyentuh wajahnya. Di sana, di antara pepohonan yang tinggi, Arka tahu bahwa Ranjana tidak hanya hidup dalam dirinya, tetapi juga dalam setiap makhluk hidup yang dilindungi di hutan ini. Hutan itu kini adalah rumah bagi semua yang mencintainya, dan Arka akan terus menjadi penjaganya.